Halo rekan-rekan mahasiswa, tidak terasa kita ketemu kembali pada sesi ketiga. Jangan lupa pada sesi ketiga kali ini, selain diskusi ada juga tugasnya yang harus dikerjakan. Baik, pada sesi ketiga kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas apa saja yang akan dipelajari. Materinya ada di inisiasi 3, yaitu pembuatan IRD menggunakan YOD Graph Editor. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebelum menggunakan YOD Graph Editor, alangkah lebih baiknya rekan-rekan mahasiswa mendownload terlebih dahulu YOD Graph Editor pada situsnya. Tutorial untuk mendownload YOD Graph Editor ada pada BMP MC 4206 basis data. Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa mempelajari lebih lanjut terkait dengan pemasangan dan mendownload aplikasi YOD Graph Editor. Baik, tahapan-tahapan pada pembuatan IRD seperti yang dijelaskan pada inisiasi 3, yaitu kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database, kemudian menentukan atribut-atribut, kemudian mengidentifikasi seluruh himpunan relasi antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key. Kemudian menentukan derajat relasi atau derajat kardinalitas, kemudian yang terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Baik, pada poin A, ini penjelasan tentang YOD Graph Editor. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa menginstal, sebelum menginstal mendownload terlebih dahulu, kemudian menginstal, nanti icon YOD Graph Editor bisa dilihat pada gambar 3.28. Kemudian diklik dua kali. Nah, kemudian setelah membuka aplikasi, silahkan pilih new dokumen. Nah, kemudian YOD Graph Editor siap digunakan. Nah, untuk membuat entity relationship diagram, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat pada bagian kanan, bagian palet, pilih entity relationship. Nah, bisa dilihat pada gambar 3.29 sebelah kanan, ini entity relationship. Nah, pada entity relationship ada beberapa simbol yang digunakan. Nah, bisa dilihat di tabel 3.10 object entity relationship. Nah, seperti ini. Ini entitas lemah, relationship kemudian relationship lemah, atribut, multi value atribut, atribut family, derivative atribut. Nah, kemudian garis ini tidak spesifik, kemudian one sampai tidak spesifik, n tidak spesifik 01, 11, 0n dan 1n. Ini silahkan bisa dipelajari lebih lanjut di modul MSIM 4206 basis data. Baik. Nah, untuk membuat sebuah IRD menggunakan YOD Graph Editor, kita akan membahas salah satu contoh kasus saja di sini Nah, misalkan seperti ini, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Kemudian pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, jadi nanti IRD atau basis data yang akan dibuat tersebut sesuai dengan contoh kasus yang telah dijelaskan barusan. Nah, langkah pertama untuk membuat IRD yaitu mengidentifikasi dan menetapkan entitas yang terkait. Nah, jadi dari kalimat-kalimat yang tadi telah disebutkan, identifikasi entitas apa saja yang terlibat. Nah, maka ada 3 entitas yang terlibat yang pertama dokter. Nah, ini bisa dilihat dari kalimat pertama juga sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, maka dokter ini bisa menjadi entitas Nah, kemudian pasien, setiap dokter mempunyai banyak pasien, ini entitasnya. Nah, kemudian administrator,
pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi, maka harus ada administrator yang menanganinya gitu. Jadi ada 3 ya entitasnya, dokter, pasien, administrator. Maka pada YED Graph Editor, entitas tersebut dibuat pada simbol entity. Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa mendrag pada bagian kanan ya, palet. Di sini mendrag entity, kemudian didrag ke bagian kerja, lembar kerja ya, lembar kerja. Kemudian silahkan di rename entitas-entitas yang sudah didrag tadi, administrator, dokter dan pasien. Oke, entitas sudah diketahui ya. Selanjutnya kita tentukan atributnya. Nah, atribut apa saja yang ada pada masing-masing entitas sekarang? Nah, maka dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, baik di sini apakah dijelaskan entitas tersebut? Nah, pada kasus tersebut tidak dijelaskan, namun kita bisa mensimulasikan saja. Berarti dokter itu ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, kemudian pasien, ini atributnya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nah, atribut-atribut tersebut merupakan atribut pemberian oleh kita ya. Ini masih bebas karena di kasus tersebut tidak dijelaskan atribut-atributnya secara detail. Jadi kita bisa mengilustrasikan saja atribut-atribut tersebut oleh kita masing-masing. Ini contohnya ya. Baik. Nah, untuk membuat atribut ya di YED Graph Editor ini, di bagian bawah yang gambar elips ya, ini di-drag saja ke bagian lembar kerja. Setiap atribut silahkan di-drag ya, kemudian di-rename masing-masing atribut. Nah, di sini ada atribut yang garis bawah. Nah, yang garis bawah ini artinya primary key ya. Nah, misalkan entitas pasien memiliki ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat pasien. ID pasien ini menjadi primary key, maka silahkan drag atribut yang primary key ya. Nah, kemudian jangan lupa beri garis ya, garis antara atribut dan entitas di sini sehingga seperti gambar 3.31. Nah, ini entitas dan atribut sudah dipasangkan ya di lembar kerja YED Graph Editor. Nah, selanjutnya setelah entitas dan atribut diketahui, selanjutnya kita tentukan himpunan relasinya. Nah, bagaimana cara menentukan relasinya? Nah, kita buat matrik relasi ya, seperti tabel 3.11. Di sini ada entitas dokter, pasien, administrator, kemudian buat juga ke bawah dokter, pasien, dan administrator ya sini. Dokter dengan dokter yang tidak ada ya karena diri sendiri sini. Kemudian dokter dengan pasien. Nah, ini relasinya memeriksa. Karena di kasus dijelaskan yaitu dokter memeriksa banyak pasien ya, jadi memeriksa. Dokter dengan administrator ini simpan data ya. Nah, kemudian pasien dengan dokter maka diperiksa di sini ya. Kemudian pasien dengan administrator mendaftar. Administrator dengan dokter menyerahkan data dan administrator dengan pasien ini melayani. Nah, maka tabel 3.11 bisa dilihat matrik relasinya. Nah, selanjutnya, setelah diketahui matrik relasi, kita tentukan derajat relasinya ya, atau derajat kardinalitasnya. Nah, ini coba kita tambahkan tadi relasi, yaitu gambar ketupat ya. Ini di-drag saja relasinya ke lembar kerja, kemudian di-rename. Dokter dengan administrator di sini memberikan data, administrator dengan pasien mendaftar, pasien dengan dokter di sini memeriksa ya. Baik. Nah, selanjutnya kita tentukan derajat kardinalitasnya atau derajat relasinya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini dilihat dari kasus ya. Dari kasus maka ada 4 di sini, yaitu banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, kemudian banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Nah, sehingga dari ringkasan tersebut ya, dari kasus dari kasus yang telah disebutkan,
Maka derajat kardinalitasnya atau derajat relasinya sebagai berikut. Dokter dengan pasien M ke N, banyak ke banyak. Dokter dengan administrator M ke N, banyak ke banyak. Administrator ke pasien yaitu banyak ke banyak. Maka hasilnya bisa dilihat pada layar ya, gambar 3.33 seperti berikut ya. Dokter dengan administrator banyak ke banyak, pasien dengan dokter sini memeriksa banyak ke banyak, kemudian administrator dengan pasien banyak ke banyak. Nah, setelah terbentuk sebuah gambar seperti gambar titik 33, selanjutnya kita lengkapi ya datanya. Karena di sini banyak-banyak, maka nanti ya relasi memberikan data, relasi mendaftar, dan relasi memeriksa ini akan menjadi sebuah tabel. Maka jika sebuah tabel, maka akan diisi oleh atribut-atribut. Nah, kita akan lengkapi atribut-atribut tersebut ya. Seperti gambar 3.34 di sini ya. Nah, di sini karena dokter dengan administrator ya, di sini M ke N, banyak ke banyak, maka di sini akan terbentuk tabel dokter admin ya, dokter administrator. Nah, atributnya apa? Yaitu primary key setiap entitas di sini yang terhubung ya. Entitas dokter, ID dokter, maka akan menjadi atribut di dokter admin. Kemudian administrator, ID admin ini akan menjadi atribut di dokter admin ya. Jadi nanti ada juga primary key-nya yaitu ID data di sini. Sama ya seperti administrator dengan pasien, karena banyak ke banyak akan membentuk sebuah tabel yaitu daftar di sini. Atributnya apa? Yaitu ID admin dari sini, ID admin ya. Kemudian ID pasien akan menjadi atribut di tabel daftar. Nah, primary key-nya ID daftar. Kemudian pasien dengan dokter juga di sini akan membentuk sebuah tabel karena banyak ke banyak. Nah, atributnya di sini dokter ya, ID dokter menjadi atribut di tabel pasien dokter. Sama ID pasien akan menjadi atribut di pasien dokter. Di sini ID ya, ID akan menjadi primary key. Nah, kemudian atribut lainnya karena dokter memeriksa pasien, ini ada waktu periksa dan ada resep dari dokter ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, maka setelah ini selesai lengkap IRD yang telah terbentuk. Nah, maka IRD ini merupakan dasar ya, dasar membuat sebuah aplikasi tempat penyimpanan data. Nah, langkah-langkah yang tadi telah kita lakukan akan sangat sulit kalau rekan-rekan mahasiswa tidak banyak latihan ya. Oleh karena itu saya sarankan banyak-banyak latihan dalam hal membuat IRD ya. Kasusnya bisa bermacam-macam, bisa kalian download ya di internet. Kemudian bagaimana cara membuat IRD dari sebuah kasus. Oke. Mungkin di sini ada contoh kasus juga, bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat inisiasi pada sesi ketiga kali ini. Oke. Jangan lupa pelajari modul ya, baca modul secara detail. Nah, kemudian jika ada yang ditanyakan silahkan kita manfaatkan forum diskusi ya. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini mungkin penjelasan dari saya. Selamat mempelajari modul. Jangan lupa diskusi dan tugasnya dikerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.